Dipanggil dia dulu saya. Selamat siang, selamat siang, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini, Sere? Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Gimana sekolahnya hari ini? Gak sekolah libur. Oh, libur. Emang ada libur apa ya hari ini? Tahu? Gurunya rapat kah? Ah, Gurunya rapat kah? Libur, libur apa tuh, Sere? Jadi hari ini Sere ngapain aja kegiatannya? Kalau tadi libur. pagi pas jam 9 kita pergi berenang Wah, berenang di mana? di waterboom. Di Waterboom. Sere udah jago berenangnya? Ya lumayan lah, udah agak jago. Wih, udah bisa bahasa gaya apa aja? Bahasa. Bisa, bisa gaya apa aja berenangnya tuh? Bisa tak? Ini tapi harus pegangan. Oh, harus pegangan. Gaya apa tuh Ya, yang harus pegangan? itu kayak tiduran gitu di air. Oh, yang sambil terlentang gitu ya? Gitu kan? Ya. Wah, keren udah bisa yang kayak gitu. Tapi kalau gaya biasa, gaya bebas udah bisa, udah lancar ya saya. Wah, keren. Oke deh, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini ya, Sarah ya. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya mengubah sebuah koordinat. Sebetulnya di beberapa pertemuan lalu saya sudah mempelajari tentang koordinat. Masih ingat gak saya waktu itu? Kita mempelajari koordinat di modul kedua yang ini, penerbangan roket. Masih ingat kan yang ini? Saya Oh harus ya mas. menuju, roketnya harus menuju titik-titik ini kan? Cuman di sini tombolnya akan ada perbedaan. Kalau di sini tombolnya pergi ke dan tinggal kita sesuaikan saja titiknya. Nanti kalau yang sekarang, saya nanti perlu menghitung, saya menghitung seperti apa kali dijelasin dulu ya. Oke, di sini kita buka perjalanan roketnya. Jadi nanti ada dua tombol seperti ini, saya. Ada ubah X menjadi dan ubah Y menjadi. Nah sekarang kalau ini mau tanya dulu ke Sere. Roketnya itu dia ada di koordinat berapa, Sere? Ingat X itu yang di samping, samping, yaitu yang ke atas bawah ini garisnya. X-nya berarti ada di mana, Sere, si roketnya ini? Ya, di Ada tengah-tengah. di tengah-tengah. Tengah-tengah itu berarti angkanya A, 0 ya. Betul? Udah. Udah. X-nya 0. Kalau Y-nya berapa, Sere? Alayanya Berapa tuh? Kelihatan nggak? Coba kalau di zoom ya. Coba berapa tuh Y-nya tuh? Di dekat dua. roket. Y-nya 2, Dua. betul. Jadi, Sere nanti perlu untuk menggunakan ubah X-nya. Nah, sekarang kau ini mau tanya dulu. Roketnya itu sejajar nggak sama titik ini, Sere? Yang Y-nya. Y-nya sejajar kan? Betul? Iya. Nah, jadi kalau sejajar sama seri Y-nya itu tidak perlu diubah. Yang perlu diubah adalah berarti X-nya. X-nya itu berapa? Nah, kalau ini mau tanya nih, X-nya itu ada di koordinat berapa seri sih? Di koordinat Iya, X-nya ada di berapa? Yang merah, yang lingkaran. di 8. Ada di X8. Berarti ubah X-nya menjadi 8. Kenapa jadi 8, Kak? Karena di sini saya tidak usah mengubah Y-nya karena Y-nya udah betul ya si roketnya itu udah sejajar. Nah, terus kalau kita lihat ini saya jadi perlu menghitung setiap ada pindah angka ini akan menambah 2. Nih, kalau saya perhatikan. Ke sini menambah 4. Ke sini menambah 6. Ke sini baru 8 gitu. Jadi nanti saya perlu menghitung. Kalau yang ini masih gampang nih. Nah, nanti saya akan menemukan yang seperti ini juga. Yang ini yang perlu diubah kira-kira X-nya atau Y-nya saya kalau mau ke atas. X-nya atau Y-nya yang harus diubah nih.
kira-kira? Eh, Kan X itu kiri kanan. X itu kiri kanan, Y itu atas bawah. Berarti yang harus diubah apa? Apa? Y-nya. Y-nya, Y, Y. betul. Y-nya perlu diubah berapa, Sere? Kalau ke atas itu udah pasti plus, ke bawah itu minus ya. Y-nya itu berapa berarti kita ubahnya? 6. Menjadi 6. Pinter. Nah, ini masih ada di angka 0, Sere, sini. Eh, roketnya. Nah, ini roketnya sudah kita bisa lihat. Roketnya sudah tidak ada di koordinat 0. Cuman, sekarang kita harus hampiri yang paling dekat dulu dengan roket. Nah, untuk menghampiri lingkaran yang paling dekat, berarti kan kita harus sampai ke sini. Nah, untuk sampai ke situ, yang perlu diubah X atau Y-nya saja. Ingat tadi ke atas bawah itu Y, ke kiri kanan itu X. Berarti apa yang harus diubah? Y. Y. Ubah Y-nya jadi berapa? Jadi 4. Nah, bukan begitu saya kan sekarang cara, jadi kita harus hitung. Roketnya itu, dia sedang ada di koordinat Y berapa saya? Y 2. 2. Nah, agar bisa ke koordinat 4, berarti dia hanya perlu menambahkan 2, bukan 4. Kalau kita menjadi 4, dia jadinya kelebihan. Dia masuk ke koordinat 6, karena si roketnya sudah berada di koordinat 2. Gitu. Jadi ini harus ditambah-tambahkan. Oke? Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai ke titik yang pertama. Terus untuk sampai ke sana, yang perlu diubah X-nya atau Y-nya, Seret? Ke titik satunya lagi tuh. Hmm, Ingat tadi kiri kanan itu X, atas bawah itu Y ya. Berarti apa yang harus diubah? X atau Y? X-nya. X-nya, betul. Kita perlu ubah X-nya menjadi berapa, Seret? Seret hitung dulu. Ke sini berarti, 4. 4. coba dihitung dulu. Ke sini berarti 2. 2. Betul? Per ininya Betul. itu 2. Kalau ke sini berarti ke sini 4. Um, Ke sini ya, 6. Betul? Ke sini berarti betul. berapa? Jadi ditambahin 2, 2, 2. Jadi berapa ke sana? 2, 2, 2. Hmm. Saya perhatikan nih. Kalau kita perhatikan nih, koordinat roketnya itu kan X-nya ada di minus 2 ya, saya ya. Minus 2 kan? 6. Ya, betul. Belum, bukan. Coba perhatikan dulu. Roketnya itu kan ada di koordinat X minus 2 ya, betul? X-nya di minus 2. Kalau dicatat ya. Sedangkan koordinat ini tuh, yang merah itu X-nya ada di berapa, saya? 4. Enggak, ini X-nya ada di berapa? X-nya X-nya berapa? Yang koordinat merah itu loh. 4. Hmm. 6. 6. Nah, yang ini adalah koordinat roket. Sedangkan ini tujuan kita kan. Nah, sama saya tinggal ditambahin aja. Misalkan gimana? Nah, kan kita sedang ada di minus 2. Agar bisa sampai ke 6, itu perlu ditambahkan berapa, Sere? Perlu ditambah berapa kira-kira? Hmm. Kalau ditambah 2 jadinya 0. Kalau ditambah 2 jadinya 2. Tambah 2 lagi 6. Nah, berarti totalnya butuh berapa? Butuh 8. Berapa? Gitu. Jadi saya harus dihitung. Atau mudahnya saya daripada hitung-hitungan seperti itu, saya harus dilihat nih angkanya aja di bawahnya nih, perhatikan. Ini nanti jadi ada puluhan yang saya cuman sama aja. Saya kalau biar gak bingung, nolnya bisa dihilangkan ya. Anggap aja ini 8 sama 8 gitu. Nah, sekarang saya roketnya ada di sini. Untuk menuju ke titik yang pertama, saya perlu mengubah X atau Y-nya ke sini. Ingat, atas bawah itu yang diubah adalah apa? Mengubah
Y-nya. Atas bawah itu Y-nya. Yang perlu diubah Y-nya jadi berapa sih, Sarah? Kan roketnya sekarang ada di angka 40. Berarti kalau turun satu, dia perlu turun 20 ya, atau 2. Kalau turun lagi ke sini, dia turun lagi 20, berarti 40. Terus turun lagi ke sini, 60. Turun sini, berarti di 80. Oke? Nah, sekarang kita sudah bisa nih tuh pindah ke sini. Lalu saya perlu mengubah apanya lagi agar dia bisa ke titik satunya yang ada di sini? Apa tadi? Ingat atas bawah itu X, kiri kanan itu. Ya, saya bisa dicatat ya. Oke? Berarti yang perlu diubah apa kalau mau ke sini? Dari sini ke sini? X atau Y yang perlu diubah? Y. Ya, itu atas bawah. Ini kan dari kanan ke kiri kan? Ini udah X-nya. Berarti yang perlu diubah X-nya kan? Ya. Nah, coba kalau mau tanya, X-nya itu yang perlu diubah menurut saya berapa nih dari roket sini ke titik merah itu? Perlu diganti berapa? 40. Berapa? 40. 40 betul. Cuman 40-nya itu dikurangin kalau ke kiri kan ya, saya ya. Kalau ke kiri itu dikurangin jadinya minus 40. Betul 40-nya. Cuman kalau ke kiri atau ke bawah itu pakai minus saya. Gitu ya. Kalau ke atas dan ke kanan baru, oh sorry, bukan 40. Kita hitung lagi ya. Ke sini 20. Nih lihat nih. Ke sini 20 kan pindahnya. Ke sini pindahnya berarti 40. 40 baru sampai tengah. Berarti kalau mau ke sini berapa? Tambahin lagi 20. Berarti minus 60. Minus 60. Gitu ya. Nah sekarang sama saya boleh dikerjain dulu. Sampai nomor 8. Dikerjakan sebisanya dulu sama saya. Kalau bingung nanti baru tanyakan ke Pak. Silakan saya bisa di-share layarnya. Hmm. Nomor 4 saya. Silakan dicoba. Dari share screen. Oke, silakan dicoba. Nomor 1. Kalau kasih waktu sampai 17.35 ya, saya kerjain sendiri, oke? Sampai 17.25, sorry. Coba. Kekecilan nggak sekarang angkanya? Dibesarin aja. Pencet plus. Nah, oke. Sip. Ingat, kiri kanan itu adalah X yang diubah, bukannya jangan ketukar ya, cara ya. Diingat-ingat, ke kiri dan ke kanan itu yang diubah X, bukan Y. Kalau atas bawah, baru Y yang diubah. Coba kalau diketikin ya, biar saya nggak lupa. Oh, kalau udah ketikin.
Oke, pinter. Saya kayak udah mulai ngerti ya. Oh iya. Kalau ke kiri itu minus ya. Hmm. Ayo, kenapa? Roketnya kemana itu? Sir? Hilang roketnya. Ingat kalau ke bawah itu minus, ke kiri itu minus. Kalau ke kanan dan ke atas itu baru plus ya. Ada yang salah. Caranya ngelak ya? Loading, tunggu dulu sebentar, Sare. Oke, sip, sudah. Lanjut. Nanti akan ada banyak, makin banyak titik ya, Sare, ya. Koleksi kakak hilang. Apanya hilang, Sare? Hmm. Malah ya, Sare. Coba refresh, coba. Pencet panah berputar di atas ini. Ya. Oh, udah. Sip. Ya, dibuka di bawah. Oke, udah. Nah, itu saya harus ke tengah tuh. Kalau di tengah berarti dikurangin berapa? Ingat tadi kiri kanan itu. Coba kali ini biar jelas ya. Kalau kasih keterangannya. Kiri itu minus X. Biar saya paham. Kanan itu Y biasa. X biasa. Atas itu Y. Bawah itu minus Y. Tuh, kalau itu udah kasih keterangannya. Lengkap ya, saya ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan, delapan,
Hmm, hmm, hmm. Itu sekarang saya udah jago ya. Nah, itu perlu dipindahin satu-satu ya, saya nggak bisa langsung ke atas. Jadi titiknya satu-satu. Berarti perlu masukin banyak titik. Kalau itu bedanya per 60. Nggak bisa langsung 180 saya. Harus Oh, harus satu-satu titiknya. Ke sini dulu. Habis ke sini baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Gitu ya. Nah, ini bedanya per 60 seret titiknya itu. Kalau satu sama dengan 60, kalau dua 120, kalau tiga 180, kalau empat 240. Cuman saya harus pindahin satu-satu. Nah, gitu. dari -60 kan? Iya. Kalau minus ke bawah, kalau ke atas itu plus. Hmm. Oh iya. Coba. 1-1 seret. Berarti semuanya 60 dong. Kan itu ditambah, gitu. Nggak diganti. Kan ini ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu. Berarti semuanya 60 dong. Bukan dilihat sebelah kanannya, Sere ya. Tapi kan dia udah pindah ke sini. Udah pindah ke sini, pindah lagi ke sini satu, pindah lagi ke sini satu. Berarti semuanya 60. Itu soalnya pakai hitung-hitungan. Hmm. 60 semua ya, Sere. Kan pindahnya cuma satu-satu. Cuman pindah satu titik. 60 semua maksudnya? Iya, ubah Y-nya menjadi 60. Coba kalian jelaskan ya. Kan ini nambah sistemnya. Ubah Y 60 pindah ke sini. Nah, udah kan yang ini. Terus kan dia pindah ke atas lagi satu kali kan? Betul? Jadi satu kali itu berarti berapa? 60 juga kan? Nah, gitu. Terus ke sini berapa kali lagi? Satu lagi kan, satu titik lagi berarti 60 juga. Nah, habis sampai sana dia naik lagi sekali. Naik lagi sekali berapa? 60 juga gitu. Jadi sistemnya dihitung dari kapal terakhir itu mendarat gitu ya. Setelah mendarat baru dia maju lagi. Dihitung lagi sama saya. Gitu. Lanjut, satu lagi. Di situ kita kembali ke platform. Hmm. Kita angkat.
Coba di play. Wih, keren. Kalau ini nggak kasih tahu tentang pengulangan, saya udah bisa ya. Keren. Susah nggak? Tidak. Sudah. Oke, kalau sudah nanti yang bintang saya bisa coba sendiri ya. Kayak di stop, saya screen-nya dulu. Kita akan lanjutkan ke praktek yang selanjutnya. Praktek apa itu? Sekarang kita akan belajar membuat kode di sebuah scratch ya, saya ya. Coba saya diperhatikan dulu ya, jangan sharing dulu di sini. Nanti akan cukup banyak praktek. Saya akan jelaskan satu kali aja, saya 1 sampai 5. Jadi nanti saya bisa coba. Yang pertama, itu kita ada kedatangan beberapa tombol baru, yaitu ada ubah Y dan ada pergi ke. Pergi ke ini udah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, apa sih perbedaan antara pergi ke dan ubah ke Y? Sama-sama ada Y-nya kan ya, saya ya? Betul? Ini Y, ini Y. Bedanya, ubah Y itu kalau kita klik select, dia akan menambahkan Y yang ada di sini. Saya perhatikan. Ada Y di sini kelihatan yang kalau lingkarin? Kelihatan. Kelihatan. Jadi kalau kita klik ini, dia akan menambahkan tuh. Tuh, nambahin 10, 10, 10, 10. Kalau pergi ke itu, misalkan kalau diganti jadi 10, Y-nya itu otomatis ke 10. Kalau kita klik juga ke 10 lagi, nggak bakal nambah deh. Nah, bedanya yaitu akan menambah terus. Tuh, dia ke atas terus kalau kita klik-klik ya. Kalau ini dia akan pergi ke 10 terus, pergi ke sini. Nah, apa yang harus dilakukan Sere? Untuk di praktek hari ini, kita akan buat kumbangnya itu akan berjalan terus seperti ini Sere. Ya, untuk langkah awal itu harus menggunakan penempatan awal. Penempatan awal itu setelah bendera hijau ya Sere. Jadi biasakan setelah bendera hijau sama Sere kalau ada soal penempatan awal diikutin dulu penempatan awalnya seperti apa. Nah, penempatan awalnya itu ada mengarah ke arah 0. 0 itu berarti ke atas ya. Lalu atur ukurannya menjadi berapa persen di sana, Sare? 30%. 30, betul. Nah, lalu untuk bergerak ke atasnya, saya hanya menggunakan ini nih, gerakan ke atas. Cuman, sebelum gerakan ke atas, itu saya perlu memasukkan goto-nya dulu. Kenapa goto? Karena biar kita tahu kumbangnya mulai dari mana. Kumbangnya mulai dari mana sini, saya kalau kalian pencet bendera hijau. Dari bawah ya, betul? Dari Ya. sini kan? Nah, berarti sama saya, kita pindahin dulu kumbang ke sini, lalu masukkan pergi ke-nya. Nah, setelah itu tinggal ikutin aja untuk bergeraknya, gunain ini nih. Ulangi 50 kali, lalu ubah Y sebesar berapa di sana? 5. 5, betul. Kalau kita pindah bendera hijaunya, dia udah bisa sampai ke atas. Cuman belum balik lagi ya, Sere ya. Nah, agar balik Ya. terus, biar dia bisa kembali ke tempat semula, Sere perlu menggunakan yang namanya tombol selamanya. Tombol selamanya yang mencakup ini semua. Jadi setelah dia bergerak ke atas, dia kembali lagi ke pergi ke-nya itu dia balik lagi ke bawah gitu. Ini kalau kita pencet benang hijau, udah deh, dia bisa bolak-balik terus kumbang. Kalau tidak sama saya bisa dicek saja. Ada yang mau ditanyain dulu di nomor 1 Sare? Tidak. Pengen Tidak. langsung. Oke, diperhatiin dulu ya. Kalau jelaskan sampai nomor 3 dulu. Terus di nomor kedua, di sini ada snowflake. Snowflake itu sama sih kayak tadi, cuman ini bedanya turun ke bawah, ya. Penempatan awalnya di sini udah ada, pergi ke, terus jatuhnya ini sudah ada juga, Halo? saya bisa ikuti. Ya, halo, kenapa? Suara kau ini ada kedengaran kah? Suara kakak error. Error gimana saya suaranya? Cek, cek, masih error? Halo? Halo, sudah? Sudah ya? Oke, kita lanjutin ya. Di sini ulanginya berapa kali saya di panduannya? Berapa ulanginya ini?
Lima puluh. 50. 50. Lalu ubah y-nya sebesar -5 karena dia akan turun ke bawah. Kalau kita pencet menara jalan, dia sudah bisa turun. Nah, sama saya agar dia bisa kembali ke atas lagi, gunakan selamanya seperti ini. Ini terus sudah. Dia akan terus-terusan berjalan. Itu Sere. Nomor 2. Sampai nomor 2 dulu deh, Sere. Silakan coba kerjain nomor 1 dan 2. Sekarang Sere boleh share screen layarnya dulu. Oh, Di back dulu. Back dulu di atas. why did it go? Nah, sekarang dibuka nomor 5 dulu ya. Scratch mengubah koordinat. What about me? What Loading, about me? loading. Oke, oke, sudah. Silakan dicoba. Ingat, setelah benar hijau harus pakai penempatan awal dulu ya. Coba dilihat penempatan awalnya ada apa aja. Ke bawah, scroll ke bawah. Nah, itu penempatan awal. Diklik aja. Tinggal diikutin. Udah betul. Coba ditutup aja. Ini udah betul. Coba tes. Ya, udah bisa ya. Mari dicek aja sama saya. Lanjut ke nomor kedua.
Gotonya perginya masuk juga Sare. Kalau kayak gitu dia nggak bisa terus-terusan. Ini pergi kayaknya masuk ke selamanya. Kalau enggak, coba sama saya. Enggak, coba jangan masukin dulu. Coba sama saya tes dulu. Kalau mau ditutup dulu, coba tes dulu. Pasti dia nggak bisa turun terus-terusan. Dia pasti akan berhenti di sini. Tuh. Karena agar dia pindah bisa ke atas lagi, pergi ke itu harus diulang-ulang menggunakan selamanya. Jadi dia turun ke bawah, balik lagi. Turun ke bawah, balik lagi. Gitu. Hmm. Selamanya geserin dulu. Nah, oke. Sudah lanjut. Oke, yang itu saya kayak, oke, dah masukin penempatan awalnya. Coba saya kerjain sendiri bisa nggak? Udah dilihat contohnya belum saya? Udah. Udah ya? Hah? Udah dilihat contohnya? Sudah. Udah, naganya kan dia akan nggak ke kanan kiri. Nah sekarang saya jangan pakai itu dulu. Ya udah boleh nggak apa-apa. Gotonya masukin angkanya samain. Hmm, angkanya diganti ya sesuaikan. Hmm, hmm, hmm. Sama minus 6 5. Nah, kan di contoh itu tadi naganya bergerak ke kanan dulu kan saya ya. Berarti buka dulu yang ini. Oh ya, naga berbaliknya boleh. Ya ini dulu betul. Enggak, udah betul itu naga berbaliknya dulu saya. Naga berbaliknya dulu udah betul. Agar dia bisa ke kanan dan ke kiri. Hmm. Nah, sekarang coba buka naga bergerak ke kanannya. Yang di atas dulu kan. Soalnya dia ke kanan dulu kan. Kalau dicontoh. Oh, belum bisa gerak. Nah, sama saya kayak ulangi ininya harus masukkan ke selamanya juga ya. Jangan biarkan dia di luar. Nah, sebelum saya gunakan ini, sebelum naga bergerak ke kiri, ini masukin dulu ke sini. Saya ulangin. Masukin ke selamanya. Enggak ke terlalu atas, bawahnya mengarah. Nah, kan itu untuk ke kanan. Coba tutup dulu saya. Kita tes dulu. Udah bisa belum? Ke kanan, kanan dan balik-balik. Udah bisa kan? Nah, sekarang tinggal bergerak ke kiri. Sebelum saya masukkan naga bergerak ke kiri, arahkan dulu naganya. Berarti masukkan point in direction atau mengarah ke arahnya setelah ulangi ini. Sebelum tombol ini. Oke? Arahkan dulu agar dia bisa arah ke kiri. Masukin ke selamanya juga. Masukin aja. Nah, geserin ini sama saya ke kiri. Nah, dah. Lalu selanjutnya tinggal masukin ini. Udah selesai. Hmm. Oke, sekarang kalian jelaskan dulu ya, cara yang nomor 4 nomor 5, gampang. Coba approve remote-nya, saya.
Ini saya sama seperti di tugas beberapa minggu lalu, saya harus membuat ke kiri kanan ya agar dia bisa bergerak. Nah, ini kalau saya pencet kiri kanan, gawang penjaga gawang bisa ke kiri dan ke kanan. Cuma di sini kita akan menggunakan sesuatu yang berbeda dibandingkan yang sudah kita pelajari, saya. Yaitu apa? Kita nanti harus menggunakan forever dan jika. Buat apakah? Nah, karena di sini dia tidak disediakan tombol yang sudah kita pelajari ya, yang ketika tombol spasi ditekan terus masukkan panah kiri. Nggak bisa. Kalau saya nanti perlu menggunakan kondisi. Kondisi itu yang kita pelajari di minggu lalu ya, tombol jika itu. Nah, sebelumnya sama saya gunakan bendera hijaunya dulu, sama masukkan penempatan awalnya. Coba masukin dulu penempatan awalnya. Nanti kali ini jelaskan kiri kanan, oke? Masukkan penempatan awal sama terus menerusnya. Selamanya jangan atau ukurannya jangan masuk ke selamanya. Taruh di atas saja setelah bendera hijau. Nah, selamanya itu fungsinya untuk menggerakkan ke kiri dan ke kanannya. Nah, bagaimana caranya? Sama saya, nggak bisa langsung masuki kondisinya seperti ini. Tombol panah kiri nggak bisa. Karena kita perlu yang mencakup atau yang membantu kita agar bisa memasukkan tombol ini. Caranya menggunakan jika, jika tombol panah kirinya ditekan, coba sama saya masukin tombol jikanya. Melek di kali. Tombol jikanya masukkan. Terlalu atas. Nah, kita masukkan Tombol tombol apa? jika. Jika Hmm. ini. Hmm. Nah, masukkan ke forever. Masukin aja. Nah, jika tombol panah kirinya ditekan, berarti sama saya masuk kondisi yang ini ke sini ke jikanya. Ya, mulai diganti dulu. Masukin ke itunya. Nah, gitu. Nah, jika panah kirinya ditekan, dia akan mengubah X-nya sebesar -5. Jadi di sini lebih simpel ya, saya programnya hanya menggunakan satu program. Kalau kemarin kan kita caranya menggerakin orang itu menggunakan banyak program ya, saya ya. Iya. Nah, sekarang gerakan ke kanannya, jangan lupa jikanya lagi. Hmm. Lah, Ya, ya udah betul. Oh, dianya belum masuk ya. Hmm. Buka yang gerakan ke kiri nih, Sar. Coba dicek lagi, Sar, yang ke kiri dan ke kanan. Udah. Oke, coba pencet kiri kanan. Udah bisa? Nggak kebalik kan? mm, Oke, sekarang cek kalau sudah. Nomor 5 masih sama, cuman bedanya dia ke atas bawah, Sar. Silakan saya kerjain sendiri ya, yang 5. Yang 5 sama, cuman bedanya dia ke atas dan ke bawah. di sini kita selesai. Sama, saya cuman bedanya dia ke atas bawah. Nah, misalnya nanti bisa dilihat nih gerakan ke atas sama gerakan menurun. Hmm. Oh, I don't know. Hmm. Pakai jika dulu untuk kondisinya. Hmm.
Oke, keren ya. Sengajainnya sendiri. Oke, sekarang saya bisa di back dulu. Nah, ini nanti saya bisa kerjain sendiri ya. Ini sama kayak tadi. Cuma ini bedanya banyak snowflake. Nah, ini buka dulu nomor 6. Saya periksa diri. Oke, lanjut. Nah, ini sama saya bisa diperhatikan nih. Kita sekarang itu ada di titik ini. Script mana yang akan mengarahkan smiley face ke titik merah. Berarti kan ini udah sampai ke sini. Nah, saya bisa atur Y-nya dulu atau X-nya dulu nih. Oh, yang mana? Nah, bisa ubah ya. Kalau ke atas itu berarti ubah Y-nya itu berapa seret? Kalau ke atas itu di sini 10, ke sini 20, ke sini 30, ke sini 40. Berarti cari yang Y-nya 40 dulu. Ada yang ubah Y-nya 40? Tapi jangan yang minus. Ada? Ada ya ini ya. Tuh. Lalu ke kanan. Ke kanannya berapa? Kita lihat dari sini. 10, 20, 30. Berarti betul yang ini jawabannya. Lanjut. Nah, pilih semua perintah yang akan memindahkan sprite ke bawah. Yang ke bawah itu yang udah pasti Y dan minus ya. Coba cari. Ada beberapa jawaban. Bukan cuma satu. Oke, pintar. Lanjut. Ini yang ke kanan. Kalau ke kanan itu udah pasti X tapi tidak ada minusnya. Oke, sip. Lanjut. Nomor 4. Silakan dijawab surveinya. Hmm, hmm, hmm. Ih, kan udah jago ya. Oke, sip. Oke, Sari. Sekarang kita kembali ke dalam Zoom. Oke, Sari sudah kembali ke Zoom? Sudah. Sudah. Oke. Di pertemuan hari ini kita sudah mempelajari tentang apa tadi, Sari? Sudah. Sudah dia apa tuh? Roket ke titiknya. Titik-titiknya atau mengubah arah, ya, mengubah arah X dan Y Y. ya. Nah, pintar. Nah, hari ini kita belajar itu saja. Nanti di minggu depan kita akan start untuk bikin game ya, Sare ya. Bikin game apa nanti kita lihat di minggu. Oh iya, sorry. Sama Sare kali ini nanti Jumat. Kali ini akan cuti. Jadi mungkin untuk hari Jumat, untuk satu pertemuan saja nanti akan digantikan oleh tutor lain. Oke? Jumat nanti saja. Kenapa? Selama Jumat nanti kali ini ada libur. Jadi nanti saya akan digantikan oleh tutor lain. Oke? Oleh kakaknya yang lain. Untuk belajar selama satu kali pertemuan. Oke ya? Oke. Nanti bisa Oke. dikasih tahu kamu. Oke, sekarang kita foto dulu yuk. Saya yuk. Sekarang saya lihat ke kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih saya sudah ikut kelas hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Dadah.
Dadah, terima kasih. Sama-sama.